Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan hakikat manusia menurut Islam. Bicara manusia, maka manusia menurut Islam adalah wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penciptaan manusia itu, ia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensi untuk hidup, di mana potensi ini berkaitan dengan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka fitrah manusia itu adalah orang yang baik, makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling baik. Fitrah adalah potensi manusia yang dapat diperlukan untuk hidup di dunia. Melalui potensi itu, manusia akan mampu mengatur sekaligus mengelola dinamika kehidupan di dunia ini. Maka karena manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna, maka manusia itu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka baik dan buruknya bumi ini hakikatnya tergantung kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, karena manusia itu adalah khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, maka tanggung jawab manusia menjadi sangat besar dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka menurut Hasan Langgulung, manusia ini menempati kedudukan yang sangat istimewa di muka bumi ini. Karena menjadi khalifah di atas muka bumi, di mana makhluk-makhluk yang lain tidak mampu menjadi khalifah fil ard. Maka dengan konsekuensi itu, manusia menjadi orang, makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sangat-sangat baik, super baik. Ya. Maka di dalam Al-Quran kita semua sudah tahu bahwa wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia itu semuanya merugi, semuanya pasti akan mengalami penyesalan, kecuali yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang nomor dua adalah orang-orang yang selalu beramal solih. Yang nomor tiga orang yang selalu memberikan nasihat, saling mengingatkan terkait dengan sesuatu yang hak, terkait dengan kesabaran dan lain sebagainya. Beruntunglah manusia yang mempunyai iman, mempunyai amal solih, orang yang mau berdakwah, mengajak kepada yang lain untuk melaksanakan amal soleh. Ciri utama manusia sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, yang pertama adalah manusia memiliki fitrah yang baik. Kenapa? Karena manusia yang baik itu adalah manusia yang berusaha di dalam hidupnya selalu memberikan manfaat, tidak hanya kepada dirinya, tetapi kepada orang lain, termasuk kepada alam. Alam lingkungan menjadi bagian daripada kehidupan manusia, tidak dirusak oleh manusia yang baik. Karena manusia fitrah awalnya adalah baik. Yang nomor dua, memiliki ruh.
Apa itu ruh? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika kamu tanya terkait dengan ruh itu adalah domainnya Allah. Karena manusia diberikan ilmu yang sangat sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri manusia itu ada namanya ruh, dan ruh itu adalah hakikat kehidupan manusia. Yang nomor 3 adalah kebebasan, kemauan untuk memilih. Kita diberi alternatif pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia harus memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, manusia itu memiliki akal yang mampu memilah dan memilih antara yang benar dan salah. Karena perbedaan manusia dengan makhluk yang lain, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, Allah memberikan akal kepada manusia. Dan dengan akal itulah orang kemudian mampu berkreatif, mengembangkan inovasi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Al-Quran mengisyaratkan 3 syarat agar manusia itu menjelma dalam kemanusiaan yang hakiki. Yang pertama, melibatkan diri dari aktivitasme sejarah. Yang nomor 2, tidak pasrah pada nasib, karena di dalam kehidupan kita itu ada porsi namanya ikhtiar. Yang nomor 3 adalah melakukan amal soleh. Karena dengan amal soleh itulah amal yang nanti akan menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pertanggungjawaban kita atas perintah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua potensi manusia itu harus diarahkan agar tidak salah jalan dalam mencari dan menentukan tujuan hidup. Untuk mengarahkan potensinya, manusia dibekali dengan kelengkapan pada fisik yang dimilikinya, yaitu mempunyai akal, mempunyai nafsu, mempunyai qalb, mempunyai hati, unsur jasmani dan unsur rohani. Maka manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan daripada Allah menciptakan manusia di muka bumi itu hakikatnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka niatan kita di dalam kehidupan di dunia ini tidak boleh melenceng dari niatan utama kita, yaitu beribadah, mendarma baktikan kehidupan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tipologi manusia menurut Islam itu ada 3. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang nomor 2 adalah orang-orang kafir, dan nomor 3 adalah orang-orang munafik. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu mengimani atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab manusia sebagai orang mukmin adalah tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah tanggung jawab sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Dan semua itu tanggung jawab baik sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus tanggung jawab sebagai khalifah fil ard, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tujuan hidup manusia. Kita tahu di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah resah dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dengan berbagai varian yang ada, di mana ada orang yang diciptakan Allah dengan ekonomi yang pas-pasan, yang melarat, yang kaya, yang selebritis. Ingat, semua itu muaranya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan kelebihan satu dengan yang lain
kecuali karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang baik, yang dihormati, yang dibanggakan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Tidak usah silau atas harta yang dimiliki oleh orang lain, karena bisa jadi harta itu tidak akan menjadi maslahah, manfaat, tetapi malah menjadikan mereka itu menjadi disiksa oleh Allah. Beruntunglah orang-orang yang diberi oleh Allah sesuai dengan kodok takdirnya dan qanaah, menerima apa yang diberikan Allah dengan rasa bersyukur. Itulah tujuan hidup manusia. Yang nomor 2, tujuan hidup manusia itu adalah dimensi untuk menyembah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya praktek dari menyembah itu adalah melaksanakan ibadah, dimensi ibadah. Di mana di dalam ibadah itu bukti ketidakmampuan kita atas apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong apa yang kita miliki, karena hakikat yang kita miliki adalah titipan ilahi Rabbi. Semua akan diambil oleh Allah dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada dimensi pasrah, ada dimensi tawakal, ada dimensi bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mempunyai dimensi sifat tawakal, pasrah kepada Allah, maka orang itu akan diberi kenikmatan, hidupnya akan selalu tenang. Karena orang yang pasrah atas takdirnya Allah itu, hakikatnya dia memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.